Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan pertanian pada masa prasejarah hingga pada saat ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu diri saya. Saya Eka Ayu Handayani dengan NIM D1A117263, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, bagaimana sejarah singkat pertanian di Indonesia? Pada era Orde Baru tahun 1967 sampai 1997. Pada tahun 1994 dibentuk Badan Litbang Pertanian Kepres tahun 1974 dan 1979 menetapkan bahwa badan ini sebagai unit eselon 1 yang terdiri dari 1 sekretaris dan 4 pusat yang bertugas sebagai pusat penelitian pengembangan tanaman pangan, tanaman industri, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Pada tahun 1980 berdirilah Departemen Koperasi secara khusus untuk membantu golongan petani lemah di luar Jawa dan Bali untuk membantu usaha tani berskala lebih besar. Kemudian pada tahun 1983 terjadi reorganisasi di Badan Litbang Pertanian sehingga terdiri atas sekretariat, pusat data statistik, pusat perpustakaan, pertanian, puslit tanah, puslit agroekonomi, puslit bank tanaman, tanaman industri, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya pada tahun 1993 dibentuk lagi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian atau LPTP yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya pada era 1945 sampai 1997 lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA, yaitu tanggal 24 September 1960. Kelahiran UUPA melalui proses panjang, memakan waktu 12 tahun, dimulai dari pembentukan Panitia Agraria Jotia pada tahun 1948, Panitia Agraria Jakarta 1951, Panitia Sewajo 1955, Panitia Negara Urusan Agraria 1956, Rancangan Soenarjo 1958, Rancangan Sadjarwo 1960. Akhirnya digondok dan diterima bulat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR GR yang kala itu dipimpin Haji Zainul Arifin. Kelahiran UUPA mengandung dua makna besar bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pertama, UUPA bermakna sebagai upaya mewujudkan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang kedua, UUPA bermakna sebagai penjungkir balikan hukum agraria kolonial dan penemuan hukum agraria nasional yang bersendikan realitas susunan kehidupan rakyatnya. Selanjutnya pada era sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1900 sampai 1945. Tahun 1918 berdiri Balai Besar Penyelidikan Pertanian yang kemudian semenjak tahun 1949 menjadi Jawatan Penyelidikan Pertanian, lalu 1952 menjadi Balai Besar Penyelidikan Pertanian atau General Agriculture Experiment Station. Selanjutnya pada tahun 1966 menjadi Lembaga Pusat Penelitian Pertanian. Tahun 1980 berubah lagi menjadi Balai Penelitian Tanaman Bogor atau Balitan. Tahun 1994 menjadi Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan atau Balitbio. Tahun 2002 menjadi Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Balitbiogen. Dan terakhir tahun 2003 berganti nama menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian BB Biogen. Selanjutnya pada tahun 1811 sampai 1816, sistem pajak tanah yang dikenalkan oleh Raffles telah membawa beberapa persoalan terhadap kaum feodal Jawa di daerah-daerah Pakukan dan juga perubahan penting berupa sistem kepemilikan tanah oleh desa. Kekecewaan para feodal terhadap sistem ini telah mendorong lahirnya pemberontakan kerajaan. Pemberontakan ini kemudian lebih dikenal dengan Perang Jawa atau Perang di Ponorogo. Tahun 1830 sampai 1870 yaitu era tanam paksa, di
di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bos, mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu 20% untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun, yaitu 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Selanjutnya pada tahun 1870, lahirnya hukum agraria kolonial yang tertuang dalam Agraris Wet 1870. Pada tahun 1890, dimulainya politik etnik, yaitu gerakan oposisi kaum sosialis di Belanda yang kemudian berpengaruh kepada golongan-golongan Belanda Hindia juga, yaitu mulai diterapkan pelayanan kesehatan umum yang lebih baik, memperluas kesempatan menempuh pendidikan, serta memberikan otonomi desa yang lebih besar. Kemudian pada era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998, Departemen Pertanian kehilangan arah. Hal ini dikarenakan pudarnya pembangunan jangka panjang ke-6 yang menjadi ciri khas tahap orientasi pemerintah Orde Lama. Pada era ini rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, meski tidak semuanya tetapi mendominasi. Pada tahun 2005, muncul rencana pemerintah dalam melakukan revitalisasi pertanian di Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar bahwa pada tahun 2010 pertanian di Indonesia itu mengarah kepada pertanian organik. Pada awalnya, pada tahun ini dicanangkan program pertanian organik karena banyak hal tentang kekurangsiapan para petani di Indonesia menjadikan rencana pertanian organik diundur sampai 2014. Akan tetapi, pada tahun 2010 ini, penggunaan pupuk kimia sudah mulai dikurangi dan pertanian organik mulai digalakkan di beberapa daerah. Pada masa penjajahan, masyarakat petani menggunakan alat pertanian secara sederhana, seperti cangkul, pisau, parang, serta menanam secara manual. Sedangkan pada masa sekarang, pertanian sudah mulai modern, pekerjaan lebih mudah karena bantuan dari mesin pertanian yang canggih. Demikian hasil pemaparan dari bagaimana pertanian di Indonesia begitu berkembang dengan cepat. Oke teman-teman, selalu support video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.